peradaban Islam, peradaban Hindu juga, peradaban Islam Asia Timur, peradaban Eropa, itu semuanya dikaji dalam pendidikan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Akib dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali hadir di YouTube kami. Kita akan berbicara tentang pendidikan sejarah ya. Pendidikan sejarah dengan sahabat saya. Beliau adalah Goku Permadi dari jurusan pendidikan sejarah. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di semester 5, Mas. Benar. Di semester 5 pendidikan sejarah. Untuk lebih tahu, maka kita akan lihat lebih dalam apa sih pendidikan sejarah itu. Karena saya sendiri dari SMA itu sudah belajar pendidikan. Ada namanya sejarah ya. Dan apakah sama sejarah ketika kuliah dan ketika di SMA ya? Oke. Boleh perkenalan dulu, Bang? Oke, perkenalkan, nama saya Goku Permadi, pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, aktif Unsri. Unsri. Ya. Kebetulan di Universitas Sriwijaya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diceritakan nih untuk sahabat Akib, apa sih gambaran dari pendidikan sejarah itu selama Abang kuliah di sana? Oke, jadi selama saya menempuh pendidikan sejarah di Universitas Sriwijaya itu, yang pertama yang saya lakukan itu adalah apa sih sejarah itu di dalam perkuliahan, bagaimana keadaan pendidikan sejarah itu. Yang pertama itu saya ketika masuk pendidikan sejarah itu biasa-biasa aja gitu kan. Oh ya, biasa-biasa saja Ya, gitu. bisa-bisa aja. Terus setelah berjalannya waktu ternyata belajar sejarah itu asik kan. Asik. Iya, asik. Kan menarik nih kalau Iya, asik ini. Dalam sejarah itu bukan hanya menghafal tahun dan tanggal ya Bang, tapi ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang nanti bisa diambil hikmahnya gitu dari peristiwa yang telah terjadi gitu kan. Oke. Ya. Itu dia. Terus kalau pendidikan sejarah, jurusan pendidikan sejarah dan sejarah itu Kalau beda itu, kalau disiplin ilmunya sudah sangat beda, karena ilmu sejarah itu berbicara mengenai bagaimana kita itu terjun langsung ke dalam istilahnya penelitian gitu kan. oh Iya. melihat bukti-bukti, Iya, melihat bukti-bukti, observasi, benar sekali. Sedangkan untuk pendidikan sejarah itu nanti prospeknya kita itu dilatih di tempat untuk menjadi dosen atau seorang guru. Ya, bisa saja seorang sejarawan. outputnya, luarannya ya. Ya, luarannya. Tapi tertarik mana nih sebenarnya? Sebenarnya tertarik ke ilmu sejarah, Bang. Ilmu sejarah ya namanya. Jadi, tapi kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur di pendidikan sejarah. Semoga walaupun di pendidikan sejarah bisa nanti S2-nya atau Amin. S3-nya bisa ambil ilmu sejarah. Sejarah, amin. Sulit nggak sih Bang masuk sejarah itu? Untuk kesulitan sendiri itu tergantung ini ya, nilai yang kita dapat dari hasil UTBK. UTBK waktu itu namanya Ya, UTBK. UTBK untuk tes jalur masuk ke SBMPTN. Untuk masuk sendiri itu tergantung kerja keras teman-teman gitu. Kerja keras berarti tergantung dengan niat, Benar. usaha, dan keyakinan gitu ya. Benar sekali. Kalau ragu putar balik saja. Oke. Benar sekali Bang. Ini ada suatu pertanyaan nih. Harus enggak sih seorang mahasiswa memiliki ingatan yang kuat untuk menjadi mahasiswa pendidikan Sangat sejarah? penting sekali. Sangat penting. Karena sejarah itu walaupun nanti prospeknya itu menjadi duit, dia tuh harus juga mengingat peristiwa yang sudah terjadi. Oke. Jadi kan nanya, Ingatannya harus kuat. apalagi angka-angka itu Iya, benar. sangat riskan sekali, sangat krusial ya. Iya. Iya. Terus nih Bang, kira-kira untuk sahabat Akib semua rekomendasi nggak sih? Sangat rekomendasi untuk masuk ke pendidikan. Iya. Sejarah selama Abang kuliah di sana tuh apa saja ya Bang? Banyak sih. Untuk sejarah sendiri
peradaban ya. Ya, peradaban Islam, peradaban Hindu-Buddha, peradaban Islam Asia Timur, peradaban Eropa, itu semuanya digaji dalam pendidikan sejarah di Universitas Sriwijaya. Oke, jadi semua mahasiswa wajib mengikuti ya. Benar. Semua mahasiswa wajib mengikuti dari materi-materi yang akan diberikan oleh dosen dan pengembangan lainnya gitu. Iya. Terus bagaimana nih Bang penanggapan Abang kalau ada sejarah baru yang baru ditemukan, itu bagaimana? Ya, yang pertama itu sikap kita itu seperti apa dalam penemuan proses sejarah yang baru gitu. Nah, apakah kita itu pro terhadap sejarah yang baru atau kita itu kontra terhadap sejarah baru tersebut. Kita juga telisik terlebih dahulu data dan fakta sejarah sebelumnya sebelum sejarah yang baru terjadi. Oke. Ya. Jadi ada sistem yang harus ditelaah Benar dulu. sekali. Apakah ini memang terjadi atau rekayasa? Iya, biasanya sejarah itu kan ada rekayasa, ada yang dibuat-buat gitu kan. Iya. Ada juga yang asli. Asli. Iya. Semoga sejarah-sejarah yang kita pelajari selama ini ya itu memang sejarah yang asli, Iya, semoga bukan rekayasa kepentingan segelintir orang saja. Terus bagaimana nih pendapat Abang yang sangat dikatakan sejarah itu mudah sekali dipelintir atau disimpangkan gitu, yang direkayasa tadi. Benar-benar. Itu bagaimana kami sebagai calon mahasiswa pendidikan sejarah ataupun orang-orang awam untuk menilai? Tentu yang pertama itu kita ketahui dulu penulisnya itu siapa. Penulis? Iya, penulis itu karena memang penting dari asal usulnya siapa, asal usul latar pendidikannya siapa, apa gitu. Itu yang membuat kadang sejarah itu dilitirkan gitu kan. Dan juga biasanya sejarah itu dimanfaatkan atau digunakan untuk faktor politik, itu bisa juga. Politisasi salah satu. Nah ya, itu salah satunya. Dan juga kita juga harus paham data-data validan dari sumber-sumber sejarah yang bisa dilitirkan di situ. Oke. Ya. Jadi cukup nggak sih Bang seorang umum itu berbicara sejarah, mempelajari banyak sumber itu gimana Bang? Itu sangat bagus sekali. Sangat bagus. Semakin banyak sumber semakin bagus. Ya, kadang berbeda tapi. Iya, kadang sumber itu berbeda dari apanya itu Bang. Jadi kan kadang si A mengatakan sejarah seperti ini, si B mengatakan seperti ini. Kadang ada yang kontra tapi ada juga yang pro. Itu bagaimana seorang awam? Yang penting ini saja, adanya keyakinan dari diri kita gitu. Keyakinan. Mau percaya yang siapa. Yang jelas sumber-sumber yang kita dapat itu memang sudah tervalidasi oleh sistem yang baik gitu. Jadi nanti ketika kita sudah membaca sejarah atau mempelajari sejarah, kita tahu ini sejarah yang valid atau tidak valid. Oh gitu ya. Oke. Terus kesan untuk sahabat Akib selama Abang berkuliah, kesannya apa nih yang bisa diceritakan nih? Mungkin ada sahabat Akib yang hari ini berkeinginan belajar sejarah. Jadi untuk teman-teman sahabat Akib ya, kesan selama saya di sejarah itu banyak sekali. Bahwasanya yang pertama itu sejarah itu memang dianggap membosankan Bang, yang pertama itu. Oke, dongeng cerita gitu. Iya, sejarah itu dianggap dongeng oleh masyarakat umum. Itu tidak Bang, karena itu memang ada ilmu sendiri. Dan ketika nanti kita sudah belajar sejarah, itu nanti kita akan flashback, ingat peristiwa yang masa lalu. Nah, kemudian dalam belajar sejarah juga kita akan mendapat hikmah apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Intinya dari sejarah itu adalah hikmah apa yang bisa kita dapat ambil kemudian kita terapkan di masa sekarang ini. Iya. Intinya belajar sejarah itu menarik ya. Jadi cukup menarik ini sahabat, katanya karena saya sendiri itu belum terjun langsung sebagai mahasiswa atau boleh dicoba Bang. Mungkin kita akan mencobanya melalui hasil penelitian atau buku-buku yang berintegritas ya penulisnya. Kalau kesulitan apa yang Abang alami? Kesulitan sendiri mungkin dalam menemukan sumber sejarah itu. Sumber.
Masih Karena sedikit. masih sedikit, apalagi di Oku Timur ini kalau kita menulis sejarah itu masih minim sekali sumber. Oh, Timur itu kabupaten, salah satu kabupaten ya? Iya, salah satu. Oh, jadi kabupaten. teman-teman sahabat Akib yang berasal dari berbagai kabupaten itu bisa juga gitu Bisa. menelisik tentang sejarah kabupatennya masing-masing Bisa, ataupun daerahnya masing-masing. Iya. Sangat bisa sekali. Terus nih Bang, selain itu kesulitan apa? Ada lagi nggak kesulitan? Kesulitan mungkin ketika kita menulis itu tidak ada ruang Bang ya. Menulis sejarah gitu kan. Oh, tidak ada tempat. Nah, tidak ada tempat untuk menulis sejarah. Mungkin nanti itu yang menjadi kesulitan para sejarawan untuk menulis. Apalagi para guru-guru nih yang dari sejarah, yang latar belakangnya sejarah, gitu kan. Itu kan harusnya mereka itu tahu kan gitu. Untuk sejarah yang benar itu kayak gimana. Tetapi banyak sekali guru-guru itu mempelajarkan sejarah yang mereka itu sebenarnya tahu itu salah, tapi masih tetap diajarkan. Itu yang jadi salah. Itu maksudnya gimana tuh yang salah? Itu mereka tahu sumbernya salah atau terbentur dengan kepentingan? Terbentur dengan kepentingan gitu. Iya. Terus pendidikan sejarah ini terintegrasi ya? Iya Bang. Organisasi apa ya, mahasiswanya? Iya, mahasiswa ada pendidikan sejarah seluruh Indonesia ada. Ada ya? Ada. Oke, itu sahabat yang mungkin jika hari ini tertarik gitu, karena program ini ternyata gitu ya, Iya. ilmuwan itu sangat luar biasa, Sangat luar biasa. sangat terbuka lebar. Kadang kita ketika SMA, SMP, ya itu hanya itu saja, padahal Banyak sekali. banyak sekali. Makanya Kita di enak. zaman digitalisasi ini saya mencoba untuk berbagi ilmu. Ternyata ada nih pendidikan sejarah, ada di ilmu sejarah yang Benar-benar. terkadang sangat jarang diobrolkan. Tapi sebenarnya hari ini kita sedang membuat sejarah nggak tahu menurut Anda? Iya, kita sedang membahas sejarah. Sedang membuat sejarah. Iya. Hari ini teman-teman sahabat Ukip, kita sedang membuat sejarah bahwasanya akan berlalu ini. Iya, akan berlalu dan akan menjadi sebuah peristiwa. Jadi pilihan ya, mau diingat atau enggak. Iya. Kalau ada kata-kata setiap orang mencetak sejarah, tapi pilihan ingin dikenang atau tidak itu benar nggak? Setiap orang itu membuat sejarah, tetapi pilihan mau dikenang atau tidak Itu benar sekali. benar. Ya? Karena setiap orang itu memiliki sejarah masing-masing. Oke, jadi setiap orang, tapi hanya beberapa peristiwa-peristiwa penting yang disejarahkan gitu ya. Iya, benar. Atau orang-orang itu orang berpengaruh, orang berprestasi, atau orang-orang yang memiliki integritas yang berjasa lah, ya. Apalagi seorang pahlawan gitu. Iya. Ya, karena saya juga sadar gitu, umur akan terus apa namanya ya, berjalan, waktu akan terus berjalan, tetapi video ini insya Allah ketika perusahaan pemilik dari uploader ini belum menghapus, ini insya Allah ini tetap kelihatan muda walaupun Iya, nantinya saya Nah, akan jadi, iya. nantinya kita akan tergerus oleh zaman. Oke. Dulu pilihannya gimana tuh menentukan kok bisa sih pendidikan sejarah? Maksudnya awal masuk. Ketika SMA nih kan, Nah, ini aku mau kuliah atau enggak nih, mau Oh, jurusan apa nih? Kadang kan bahkan saya nggak terpikir tuh pendidikan sejarah. Saya nggak terpikir. Nah, bagaimana abang bisa terpikir jalan proses menuju kuliah ke pendidikan sejarah? iya. Yang pertama itu memang tidak sengaja ya saya memilih sejarah itu. Iya. Karena program studi pilihan pertama itu ada pendidikan jasmani, Pendidikan jasmani. yang kedua itu ada pendidikan sejarah. Tapi ini udah pilihan terbaik ya Pilihan terbaik dari jurusan yang ada. Ya, sudah diikhtiarin, sudah di integrasi segala macam, dan akhirnya dua inilah yang terpilih. Yang terbaik nomor 2 yaitu pendidikan Pendidikan sejarah. sejarah. Ya, betul. Jadi memang di Universitas Wijaya. Di Universitas Wijaya Semua. Itu ya bang. Tadi cerita sedikit untuk sahabat aktif ya. Prosesnya boleh diceritain nggak? Untuk proses sendiri masuk ke pendidikan sejarah. Iya. Untuk proses sendiri ya seperti biasa, Secara umum ya. secara Sama. umum sama. Untuk
UTBK, SBMPTN, kemudian pemilihan jurusan. Dan alhamdulillah mengapa milih pendidikan sejarah itu Bang, karena kita itu sebagai pengguna itu jangan sampai lupa dengan peristiwa sejarah masa lalu. Oke, Ya. ini sangat penting. Semoga abang jadi sejarawan. Amin. Terima kasih Bang. Lagi? Ya mungkin untuk teman-teman intinya jangan bosan untuk belajar sejarah. Jangan bosan belajar sejarah ya. Itu sangat luas. Mas dan mungkin sahabat Hakim itu punya teman yang kebetulan dari sejarah, punya guru yang kebetulan dari sejarah ataupun dosen, profesor dan orang-orang yang memang background atau latar belakangnya expert di bidang sejarah. Ini kan dari beberapa peradaban sejarah Bang ya. Iya, Kan banyak di peradaban. banyak sekali. Peradaban mana yang paling disukai? Peradaban Islam. Peradaban Islam. Iya, sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam yang sangat disukai. Yang cukup sulit, Cukup sulit di bagian rumit ya, cukup sulit atau rumit. kan setiap setiap jurusan dan ilmu itu ada kesulitan tersendiri kan ya. Ya, Nah mungkin untuk di sejarah ini yang di peradaban Islam ini mungkin sulitnya itu ketika kita mencari fakta-fakta yang benar tentang peradaban Islam di masa lalu. oke, karena kita tidak mengalaminya. Kita tidak mengalaminya, makanya sulit. Apalagi rentangnya sangat jauh Sangat jauh. tahunnya. Ya. Artinya kita masih menggunakan sumber yang lama. Oke. Nah, mungkin ini dulu kita obrolkan ya. Boleh Bang. Nanti kalau ada teman-teman dari sahabat Hakim yang ingin bertanya atau ada yang masih diragukan tentang sejarah ini, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Boleh Bang. Tuliskan di kolom komentar, nanti kita bahas kembali. Nah, sebelum menutup nih Bang, mungkin boleh closing statement yang untuk sahabat Hakim. Closing statement nih. Iya. Ya. Untuk teman-teman, khususnya para pemuda dan mahasiswa, tetap semangat untuk belajar. Belajarlah apapun itu, karena ilmu itu didapat dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Untuk sejarah sendiri, ayolah kita belajar sejarah, mari kita memahami sejarah, memaknai sejarah di Indonesia terutama. Bagaimana dulu kan ada organisasi pemuda nih. Oke. Organisasi pemuda, bagaimana pemuda dari zaman dahulu mengemukakan gagasan pendapat untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Dan dari itu kita ambil sisi positifnya, bagaimana kita itu harus bersatu berkumpul gitu kan sebagai pemuda untuk menyatukan satu aspirasi, yaitu untuk bukan hanya kepentingan golongan tapi untuk kepentingan bersama sebagai pemuda. Apalagi untuk membangun daerah itu sangat perlu. Ini itu saja Bang. Oke, itu tadi ya closing statement dari narasumber kita. Mungkin kalau saya sendiri ingin berpesan ke Boleh, sahabat Bang. Hakim, marilah yang hari ini masih muda, yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan itu waktu, Benar. gunakan sebaik mungkin sejarah Anda. Saya doakan semoga teman-teman yang hari ini melihat itu menjadi pelaku sejarah Iya. untuk masa depan Indonesia selanjutnya. Karena sejarah ini adalah waktu yang lampau, waktu telah berlalu. Ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Hakim yang telah support ya, yang telah menonton setia. Semoga video ini bermanfaat dan hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sejarah itu ada di Universitas Sriwijaya Universitas dan Sriwijaya. Universitas Sriwijaya lainnya. Yang lain ada. Nah, oleh karena itu jangan terbatas oleh beberapa jurusan saja. Ternyata ilmu itu sangat lebar, Benar sekali. sangat luas dan sangat banyak sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf jika ada kebisingan-kebisingan ya. Iya. Kita Bisingan-bisingan karena posisi kita ada di luar. Kebetulan saya menemui salah satu mahasiswa Bang Dufur Rumadi di daerahnya ya, di Blitar, Kabupaten Gunung Timur, Sumatera Selatan. Semoga silaturahim ini bisa berlanjut dan menjadi awal dari sejarah kita. Karena ini sejarah kita juga ini. Ya, mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.